Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul tentang perorganisasian dan struktur organisasi proyek. Yang mana di sini saya Muhammad Haidar Atamami. Selanjutnya Nama saya Ilma Amalia dengan NIM 060203200033. Nama saya Hana Wahidatul Fauzia, NIM 060403200081. untuk materi pertama yakni tentang pengertian perorganisasian dan struktur organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai hal yang diinginkan melalui proses perorganisasian, sumber daya, pegawai, serta penunjang finansial dengan menerapkan proses manajemen. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme organisasi yang dikelola secara formal, sedangkan organisasi proyek merupakan salah satu sumber daya yang dikelola guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengatur berbagai elemen di dalamnya dari lingkungan yang melingkupinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Di dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, terdapat orang atau badan yang melaksanakan pekerjaan bangunan yang disebut dengan pelaksana tenaga proyek. Nah, di dalam masing-masing unsur pelaksanaannya mempunyai kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan kedudukan serta kegiatan yang dilakukan. Di dalam analisa tenaga pelaksana proyek ini terdapat sumber daya yang digunakan, diantaranya yakni analisa waktu, analisa tenaga kerja, analisa material, analisa peralatan. Yang pertama yakni saya akan menjelaskan mengenai analisa waktu. Analisa waktu merupakan tingkah laku pelaksanaan kegiatan selama penyelenggaraan proyek. Tujuan analisa waktu ini adalah untuk menekan tingkat ketidakpastian dalam tahap pelaksanaan penyelenggaraan proyek. Di dalam analisa waktu ini terdapat suatu faktor yang harus diperhatikan, diantaranya yakni kemampuan penyediaan sumber daya, alat-alat kerja yang diperlukan, tenggang waktu, jam istirahat, shift kerja dan prestasi kerja, hari libur, cuti, pegawai dan faktor musim, dan hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya yakni yang kedua mengenai analisa tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan analisa tenaga kerja ini, untuk menyelenggarakan suatu proyek, salah satu sumber daya yang diperlukan adalah tenaga kerja. Dalam perencanaan tenaga kerja yang diperhatikan, yakni diantaranya produktivitas tenaga kerja periode puncak, jumlah tenaga kerja kantor pusat, perkiraan jumlah tenaga kerja konstruksi di lapangan, meratakan jumlah tenaga kerja guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yakni mengenai analisa material. Analisa material ini didefinisikan sebagai suatu pendekatan organisasional untuk menyelesaikan permasalahan material yang dimerlukan kombinasi kemampuan manajerial dan teknis. Adapun proses manajemen material yakni diantaranya pemilihan bahan, pemilihan pemasok bahan, pembelian bahan, pengiriman bahan, penerimaan bahan, penyimpanan bahan, serta pengeluaran bahan. Yang keempat yakni analisa peralatan. Dalam menganalisis analisa peralatan ini, untuk mengenai kegiatan konstruksi tertentu, diperlukan peralatan yang tertentu pula sebagai tanda alat tersebut untuk bersangkutan atau hal-hal yang ingin diselesaikan. Terdapat faktor-faktor diantaranya yakni keandalan alat, kebutuhan pelayanan, ketersediaan suku cadang, kemudahan pemeliharaan yang dilakukan, kemampuan alat, kemudahan untuk diangkut atau dipindahkan, prospek masa depan pekerjaan untuk alat, permintaan akan alat dan harga penjualan kembali, tenggang waktu dalam penyerahan alat.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi proyek. Jadi, struktur organisasi proyek merupakan sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Jadi, berikut susunan struktur dalam organisasi proyek yang meliputi. Yang pertama, ada struktur organisasi fungsional. Jadi proses ini meliputi perincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, dan koordinasi pekerjaan yang terjadi dalam suatu lingkup dan struktur tertentu. Yang kedua, ada struktur organisasi proyek. Jadi pada hakikatnya struktur organisasi proyek itu bermula dari organisasi fungsional. Jadi pengelolaan proyek dari suatu bagian meminta agar orang-orang fungsional yang bekerja pada proyek ini benar-benar pindah untuk bekerja sepenuhnya di bawah kekuasaan. Maka semakin banyak proyek, maka semakin banyak pula duplikasi fungsi. Jadi selain itu para karyawan akan ragu di mana dia akan ditempatkan bila pelaksanaan proyek sudah selesai. Sebaliknya, manajer bagian mungkin akan khawatir bila personilnya ditarik ke proyek-proyek. Pemanfaatan personil-personil yang fungsional akan menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, diciptakanlah apa yang disebut struktur organisasi matriks. Yang ketiga, ada struktur organisasi matriks. Jadi organisasi matriks biasanya diciptakan berdasarkan kebaikan-kebaikan organisasi fungsional dan organisasi proyek. Karena para ahli atau staf dihimpun berdasarkan fungsinya untuk mengerjakan proyek tertentu. Masing-masing bagian secara struktural tidak boleh mempunyai proyek. Walaupun demikian, berbagai proyek ini masih dapat dilakukan oleh perusahaan, akan tetapi berada di bawah pengawasan manajemen proyek. Jadi kesulitannya di sini ialah bahwa organisasi matriks ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, dan bila sistemnya tidak lancar, dapat menimbulkan pertentangan dan kesenjangan antara bagian fungsional dan bagian manajemen proyek.